Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya masih membahas mengenai depresi pada pasien dengan penyakit kronik. Nah ini balik lagi nih sama Dokter Junia nih, aku mau tanya. Ini kan ketika kita punya penyakit kita dapat depresi. Tapi seperti apa kalau dibalik nih dok? Ketika kita memang sudah depresi ditambah dengan kita tahu nih ternyata kita didiagnosa suatu penyakit yang cukup berbahaya gitu ya. Itu kan pasti depresinya meningkat. Itu seperti apa nih dok? Mungkin yang bakal terjadi nih. Oke, ada memang kasusnya beberapa ya. Itu biasanya oleh guru saya dulu diajarkan ada cara pemberitahuan berita buruk. Oke, cara penyampaian berita tidak baik atau berita buruk kita bilangnya ya, ada cara khususnya dengan orang yang biasa, dengan keluarga, apalagi dengan orang yang sudah menderita depresi. Cara penyampaian itu penting, kemudian penyampaiannya bukan hanya berita buruknya, kita harus berikan harapan di akhir, walaupun tidak boleh berlebihan, begitu. Karena perjalanannya suatu penyakit itu kita tidak bisa tahu endingnya bagaimana, kita cuma tahunya prognosis, kemungkinan kesembuhannya. Tapi untuk hasil akhirnya kan kita tidak tahu pasti. Jadi memang biasanya pada pasien-pasien khusus, terutama yang sudah ada gangguan mental, gangguan kesehatan jiwa sebelumnya, penyampaian berita buruk itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah kompeten di bidangnya. Karena itu akan sangat riskan sekali untuk dampak atau efek ke depannya. Benar sekali, apalagi kita tidak tahu ya kondisi pasien ini apakah sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Tentunya dokter yang berkompeten tentunya lebih mengerti gitu ya untuk pemberitahuan ya benar kepada pasien. Baik dokter Putri, silakan untuk kembali menjelaskan. Faktor-faktor resiko. Nah ini ya kita ngomongin faktor risiko terjadinya depresi. Jadi orang-orang yang seperti apa nih yang lebih besar kemungkinannya untuk terkena depresi. Yang pertama biologis, ini terkait dengan perubahan hormonal, gangguan neurotransmitter, genetik. Nah ini ya, jadi sebenarnya penyakit mental itu ada juga hubungannya dengan genetik. Kalau misalnya ada seseorang pasien yang dulunya orang tuanya atau keluarganya ada riwayat terkena gangguan mental, biasanya akan ada juga keturunannya yang mengalami atau lebih berisiko untuk terkena gangguan mental. Tetapi jelas ini tidak pasti ya, tidak 100% pasti menurun seperti itu, tidak. Yang jelas kalau dia punya gennya akan ada risiko lebih besar kemungkinannya untuk terkena gangguan mental, salah satunya yaitu depresi ini. Yang kedua yaitu psikologis, stres, coping yang buruk. Maksudnya adalah mekanisme coping ini bagaimana cara kita menanggapi atau melihat suatu masalah. Ya, ada orang yang melihat masalah itu kayak dibawa santai, dijadiin meme ya, diobrolin sama teman-temannya. Mungkin begitu cara coping mekanismenya seseorang tersebut. Atau yang akrab di lingkungan kita sekarang, orang-orang yang sering upload atau story ya di Instagram, di WhatsApp kayak gitu. Jadi kita sebagai penonton atau sebagai netizen ya, kita tidak boleh langsung menghakimi orang tersebut, apa-apa kok mau dicurhatin, apa-apa kok mau dikontenin. Bisa jadi itu salah satu coping mekanismenya dia untuk mengalihkan atau sekedar meluapkan saja apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Nah, kalau kaitannya dengan kemungkinan depresi, coping mekanisme yang buruk itu contohnya seperti apa? Ada banyak ya sekarang yang lari menghindari masalah itu dengan misalnya minum-minuman yang beralkohol atau menggunakan narkoba dan sebagainya untuk menghilangkan rasa sedih, untuk menghilangkan rasa sakit. Dan itu kenapa disebut coping mekanisme yang buruk? Karena zat-zat yang ada di dalam makanan ataupun minuman atau zat yang mengandung narkoba atau narkotika tadi itu bisa memperburuk dari perjalanan gejala dari depresi ini. Makanya kita sebut itu sebagai coping mekanisme yang buruk. Dan kalau secara psikologis faktornya yaitu kesulitan menerima diagnosis. Ini tadi dijelaskan oleh Dr. Junia. Tidak semua orang itu
mudah untuk menangkap diagnosa dari seorang dokter, mudah untuk menerima maksudnya, mudah untuk menerima suatu diagnosa, apalagi diagnosanya itu sesuatu hal yang sedikit berat atau jarang dia dengar. Misalnya let's say seperti pengobatan yang harus terus-terusan dilakukan. Contohnya gagal ginjal ya. Benar sekali. Gagal ginjal itu kan harus dilakukan cuci darah rutin setiap minggu 2 kali kayak gitu. Nah, itu harus dilakukan, benar-benar harus diberikan yang namanya tadi itu ya, yang dokter Junia bilang breaking bad news. Nah, gitu. Jadi kita harus sampaikan berita yang mungkin kurang enak, diagnosis dari penyakitnya, kemungkinannya seperti apa, dan itu harus berhati-hati. Contohnya juga mungkin penyakit keganasan atau cancer, itu kan benar-benar harus hati-hati kita sampaikan diagnosa dari penyakit tersebut, karena salah-salah akan menyebabkan depresi pada seseorang. Ya, kemudian sosial, dukungan sosial yang kurang, ya. Isolasi dan perubahan gaya hidup dapat memperburuk kondisi depresi. Ini kaitannya dengan kalau kita bilangnya caregiver ya, atau orang yang berada di dekat si pasien, keluarga, teman, kalau sudah menikah mungkin pasangan ya, anak-anak. Nah, itu yang harus juga punya support yang baik untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit kronik. Penyakit kronik banyak sekali ya jenis-jenisnya, nanti kita di belakang akan bahas. Ini dampak depresi pada manajemen penyakit kronik. Yang pertama jelas ya, kalau terjadi depresi akan berpengaruh kepada kepatuhan pengobatan. Karena orang dengan depresi tadi kan motivasinya berkurang, semangatnya berkurang. Otomatis untuk menjalankan pengobatan, minum obat itu akan sulit untuk dia, karena mungkin dia sudah mengalami rasa putus asa terhadap penyakitnya. Jadi kalau kita suruh dia minum obat, mungkin dia agak ogah-ogahan seperti itu. Dan kaitannya ya kepatuhan pengobatannya, karena penyakit-penyakit kronik biasanya kita nggak boleh putus obat, harus terus-terusan. Kalau kepatuhan minum obatnya kurang atau bermasalah, jelas nanti berpengaruh lagi dengan kondisi fisiknya tadi yang seperti Afifah tanyakan. Kalau dia depresi, terus motivasi untuk minum obatnya kurang, otomatis penyakit fisiknya juga tidak akan membaik. Gitu. Yang kedua, berpengaruh terhadap pemantauan kesehatan. Karena pasien depresi ini dia cenderung enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Banyak sekali ya pasien-pasien yang kalau di fase 1 itu hanya dia di rumah, obatnya diambilin oleh keluarga. Salah satunya karena dia rasanya kayak sedih dan mungkin kurang termotivasi, atau mungkin sudah mengalami gejala depresi, jadinya tuh dia tidak mau atau cenderung enggan untuk kontrol. Padahal kan walaupun dia pengobatannya rutin, tetap harus dikontrol kesehatannya seperti apa, keadaan umumnya itu apakah baik atau tidak, begitu. Obatnya mungkin memang itu, tetapi kita harus tetap lihat kondisi fisiknya seperti apa. Jangan-jangan orang dengan gula darah yang selama ini minum satu obat, karena dia kurang kontrol, karena kurang motivasi tadi, harusnya gula darahnya yang ketika dicek harusnya gula darahnya itu tinggi misalnya. Nah, itu kan harus diberikan pengobatan yang lebih lagi. Harus dirujuk kembali. Nah, itu kaitannya. Tentunya kaitannya dengan kondisi fisiknya setelah itu. Dan kualitas hidup ya. Kalau penyakit mental, mungkin gangguan mental, mungkin kita tuh kurang terlalu aware karena dia tidak menyebabkan langsung ya kematian seperti itu, tidak, kecuali seperti ide bunuh diri. Tetapi sebenarnya sangat penting gangguan mental ini karena pengaruhnya terhadap kualitas hidup seseorang, kualitas hidup manusia ya. Baik dokter. Nah ini kan kalau tadi sempat aku garis bawahi bahwa depresi ini kan pola pikir yang mungkin tidak sesuai atau mungkin pola pikir yang tidak semestinya kita pikirkan nih dok. Nah dalam pola pikir ini sendiri apakah mungkin ini juga berkaitan dengan pola asuh selama kita tumbuh kembang gitu ya dok, yang membuat kita tuh kayak overthinking, terus berpikirnya terlalu berlebihan, itu apakah ada terkaitannya atau mungkin itu tidak ada terkaitannya? Tapi tahan dulu dok, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.